Saburai Grand Jam gitu. Sebenarnya ini acara ngejam atau main musik dalam satu harmoni yang sama dan kita laksanakan di Saburai. Apa sih Mas misi besarnya dari event ini? Ada drummernya, kita ada 50 drummer rencananya, lalu ada 100 gitar, ada 100 basis dan 100 keyboard plus sekitar 600-an vokalis. Plus ada bintang tamu yaitu Padi. Ini kan ada 1000 musisi ya. Saya ngurusin 100 orang aja jelimet gitu, ruwet gitu. Ini kan 1000 dengan karakter yang berbeda-beda gitu. Berharap seluruh musisi di Lampung ini yang profesional ataupun yang cuma sekedar hobi bisa bergabung dalam satu ritme, menjalin ikatan emosional dalam konteks musik secara satu komposisi. Akhirnya semua dari acara ini saya rasa bakal bisa membuka pikiran gitu. Bakal ada suasana baru, suasana jernih kembali lah. Mungkin yang sebelum-sebelumnya mungkin butek gitu, dengan ada event ini kita ngerasa ada refresh lagi. Kita dapat ID card yang juga termasuk Imani, voucher Imani. Ada kaos juga di situ. Ada sertifikat kalau mau konten. Jadi kalau mau konten pribadi, sertifikatnya itu bisa dibanggakan untuk. Bisa digade? Enggak, belum. Belum bisa digade. Ayo musisi-musisi Lampung pada ikut ya. Iya, ayo dong, benar. Pada ikut. Iya, kita mau ke sejarah bareng. 1000 musisi satu harmoni. Kita kali ini bakal ngobrol asik dan happy bareng tim yang ada di balik layar suksesnya acara Saburai Grand Jam. Ini bakal menjadi catatan sejarah musisi di Indonesia. Ada Mas Ferdi, Mas Thomas, dan juga Mas Tria. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat. Mas, kita bakalin ngobrol terkait event yang bakal dibuat sama Mas nih. Katanya bakal nyiptain sebuah event terbesar nih, Grand Jam, ngejam bareng musisi di Lampung ya katanya. Iya. Nah, bisa dikasih tahu nggak sih Mas gambarnya seperti apa sih Saburai Grand Jam ini? Siapa nih? Garis besarnya aja ya. Oke. Garis besar dari Saburai Grand Jam gitu. Jadi sebenarnya ini acara ngejam atau main musik dalam satu harmoni yang sama dan kita laksanakan di Saburai. Lapangan Saburai. Nah, kita akan mengundang 1000 musisi Lampung, sekitar Lampung maupun di provinsi lain untuk kita bermain bersama, ngemop musik, ngejam. Ada sekitar 5 lagu. 5 lagu kita akan bermain bersama. Jadi, dan itu harus bagi-bagi. Ada drummernya, kita ada 50 drummer rencananya, lalu ada 100 gitar, ada 100 basis dan 100 keyboard plus sekitar 600-an vokalis. Itu sih. Jadi tanggal 19 Juli nanti itu Saburai Grand Jam itu akan mengundang 1000 musisi plus ada bintang tamu yaitu Padi. Oh, luar biasa. Bintang tamu terakhir Padi itu ya? Gestarnya Padi. Padi. Dan Padi juga ikut Grand Jam juga Grand Jam dengan juga, 1000 musisi itu. Luar biasa. Ini bahkan bisa membuktikan bahwa 1000 musisi ini bakal menciptakan sesuatu yang ini ya luar biasa ya gitu ya. Mencetak sejarah ya di Indonesia gitu ya. Mungkin banyak tantangan buat tim EO nih, Mas Ferdi atau juga Mas Tria bisa menjelaskan ini apa sih Mas misi besarnya dari event ini? Gitu. Selain mencetak sejarah ya mungkin ya, mencetak sejarah di Indonesia gitu. Mungkin ada makna terdalamnya itu apa, Mas? Yang pasti dengan adanya Saburai Grand Jam ini, kita berharap seluruh musisi yang ada di Lampung terutama kita bisa rangkul dalam suatu wadah atau suatu event yang besar. Kita bermain bareng, yang pasti itu bakal nambah silaturahmi kan. Yang tidak kenal jadi kenal, yang kenal mungkin karena jauh jadi bisa dekat kembali gitu kan. Jadi sama-sama kita bisa silaturahmi kembali sambil bermain musik bersama-sama. Yang kita kemas dengan konsep yang 1000 musisi tadi, sehingga itu jadi besar gitu ya. Jadi acara ini bakal kita buat seheboh mungkin. Grand. Nah, jadi itu secara musisinya dan juga target kita ke depannya kalau bisa acara ini tidak hanya sampai di sini aja. Tapi to be continue dia. Gitu, harapan besarnya dan bahkan bisa provinsi-provinsi lain datang ke Bandar Lampung hanya untuk menyaksikan ada Grand Jam nih di Lampung dengan 1000 musisi. Dengan 1000 musisi. Ya. Baik, di balik
suksesnya mungkin gelaran acara Saburai Grand Jam. Kita berdoanya pasti sukses nih acaranya. Amin, gitu ya. amin. Apakah memang hanya bertiga ini penggeraknya? Apa ada tim lain Mas yang mendukung? Sebenarnya banyak. Kalau Kalau penggerak mah banyak ya. Seluruh musisi, komunitas musisi Lampung juga ikut ngebantu juga Ikut kita. ngebantu. itu banyak yang mau support juga kok dari elemen-elemen musisi. Di luar musisi juga kita ada beberapa elemen yang kita libatkan menjadi peserta. Itu ada dari TNI, Polri, pelajar, mahasiswa, dan ASN, komunitas iya. musik ASN Iya. juga kita libatkan di sini. Oke. Jadi benar-benar umum ya, Mas ya? Yang kita kedepankan di sini memang benar kata Pepeng, lebih ke ajang silaturahmi sebenarnya. Terlebih yang notabene musisi di Lampung ini kan berbeda-beda aliran, berbeda-beda genre. Jadi di kesempatan itu kita akan menyatukan satu ritme. Gitu kan. Dengan konsep lagu yang sudah kita aransemen, berharap seluruh musisi di Lampung ini yang profesional ataupun yang cuma sekedar hobi bisa bergabung dalam satu ritme, menjalin ikatan emosional dalam konteks musik secara satu komposisi. Itu harapannya begitu. Mudah-mudahan dari gelaran ini lebih erat lagi terjalin silaturahminya. Kemudian benar kata Pepeng tadi, ke depan kita ada berharap bisa sustainable ya, bisa Panjang ya? Ada lagi. berharap ini bisa menjadi satu objek wisata gitu loh. Saburai Grand Jam ini kan kita membawa nama Saburai itu kan ikonnya Lampung tuh. Benar. Jadi berharap nanti ketika nanti ada wisatawan di luar Lampung, mereka sudah akrab bahwasannya di bulan Juli itu ada event Grand Jam-nya milik Lampung. Apa itu Saburai Grand Jam? Saburai Grand Jam. Nah, harapannya itu. Kan selama ini kita tahu di Lampung ada beberapa hasanah yang menjadi objek wisata. Seperti di Lampung Barat kita ada Topeng Sekura. Benar. Dan di luar Lampung orang tahu itu kan, kalau di Lampung setiap bulan ini pasti ada gelaran Topeng Sekura. Nah, berharap Saburai Grand Jam ini juga akan mengiringi seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu segambaran. Oke, aku mau nanya ke Mas Thomas nih. Kira-kira Mas, bisa dicerita nggak sedikit nih? Siapa sih pertama kali menciptakan ide Grand Jam ini? Sebenarnya menciptakan nama Grand Jam-nya itu memang dari kami, tapi embrionya itu sebenarnya sudah ada dari Lampung, sudah dari awal gitu. Jadi ada satu culture yang kami lihat dari LHS, kami sebagai organizer, kami melihat tuh ada satu culture di Lampung, musisi-musisi itu mereka tuh senang untuk berkumpul lalu bermain bersama, ngejam. Cuma di situ ngejamnya itu yang kalau Lampung ya, belum tahu, mohon maaf kalau memang informasi kami belum di daerah-daerah lain ya. Jadi yang kami dapat di Lampung seperti itu, ada 3, 2 drum, kadang-kadang 5, 7 gitaris, basis, terus mereka main bersama, bareng, lalu mereka videokan. Sampai akhirnya ada beberapa event-event yang skalanya mungkin lebih besar lagi. Yaitu misalnya mereka ada 50 orang atau 75 orang. Mereka melakukan nge-mob bareng, musik bareng. Keroyokan. Tapi kan ngejam bareng tuh bahkan lebih seru lagi gitu. Iya. Memang tujuannya itu. Seru Jadi gitu ya. memang kan selama ini kan secara universal mungkin sudah sering dilakukan bahkan di luar negeri ya, gitu kan. Dan sebelum ada Grand Jam ini juga kawan-kawan musisi Lampung lewat penggagasnya itu lewat salah satu tim kita, Mas Widi ya. Mas Dia Widi. pernah buat beberapa kali buat gelaran yang serupa, yang ikonnya judulnya itu Siger Mob ya. Siger Mob. Nah, itu tahun 2020 sama 2025. Salah satu jadi influencer kita lah. Gitu. Nah ini tantangan terbesar kita membuat yang lebih besar itu dari itu. Makanya kita melibatkan SDM-nya yang memang sudah punya experience secara itu. Kita sambil belajar, tapi belajarnya nggak main-main ini. 1000 musisi kita libatkannya. Bahkan nanti juga wacananya untuk menjadi suatu ciri khas Hasanah Lampung, kita akan menampilkan juga tarian kolosal juga sebagai openingnya. Jadi itulah penanda bahwasannya event ini milik Lampung, tapi untuk nasional gitu loh. Untuk dunia malah. Untuk dunia. Karena media sosial sekarang kan sangat masif ya. Jadi Sangat masif, benar. bayangan kami tuh dengan embrio tadi itu, culture Lampung tadi itu, kami coba elevate lah. Benar. Kita upgrade, udah bagus, kita lebih baguskan lagi untuk konsumsinya nggak hanya Indonesia gitu. Makanya kita rubah Grand Jam ini biar lebih besar. Itu dengan kita tampilkan Luar biasa. gestar, 1000 orang dan teknisnya juga. Mungkin nanti kita dibantu juga teknis-teknisnya seperti apa. Tantangannya besar seperti ini. Nah, 1000 ini di orang balik jebur kita di nggak bahas masalah suksesnya acara Grand Jam gitu kan, bakal mencetak sejarah luar biasa
gitu. Pasti kan tadi ngebahas tantangan juga kan. Mas Baik. Ria kan ngebahas masalah Benar, tantangan. benar, benar, Bang. Dari sudut pandang IO, Mas, ini kan ada 1.000 musisi ya. Saya ngurusin 100 orang aja jelimet gitu, ruwet gitu. Ini kan 1.000 dengan karakter yang berbeda-beda gitu. Tadi ada melibatkan TNI, Polri, mungkin basic musiknya juga berbeda-beda gitu. Nah, tantangannya seperti apa dari sudut pandang IO, Mas? Mengorginirnya gimana nih kira-kira? Koordinirnya ya. Iya. Ya, alhamdulillah beberapa experience dari kami sebelum-sebelumnya untuk mengkoordinir lebih dari 1.000 orang itu membantu kami untuk coba membuat skema gimana enaknya 1.000 musisi ini bermain bersama, terus juga penonton yang mendengar juga menikmati, gitu ya. Selain teknis, di mana posisi drumnya, di mana posisi gitar vokalnya ada di mana, terus juga Mas Pepeng sebagai konduktor nanti juga akan membantu kami untuk kapan mulai masuknya sehingga harmoninya tetap dapet gitu kan ya. Itu challenging-nya sih di situ karena mengkumpulkan secara teknis audio yang dari 1.000 musisi ini untuk keluarnya didengar oleh penonton yang ada di situ tuh masih nyaman. Tetap nyaman masih gitu enak, itu dia. Lalu yang kedua, ketika challenging-nya lagi adalah ketika kita harus memberikan materi-materi lagu yang akan dimainkan oleh teman-teman di 1.000 di hari H itu. Oh, ada materi lagu. Berarti ada lagu-lagu ini khusus yang harus dimainkan gitu. Betul. Jadi kita total tuh ada sekitar 5 lagu ya, 5 lagu yang memang kita susun. Ini udah based on diskusi kita dengan Mas Ria, Mas Pepeng, dengan teman-teman juga di belakang. Ini loh yang cocok lagunya gitu. Ini yang mungkin akan kita mainkan untuk kita mobkan atau kita grand jam kan di Saburai Grand Jam ini. Jadi lagunya itu ada 5 dan itu ada filosofinya, Mas. Gitu. Jadi filosofinya pertama ada lagunya itu kehidupannya God Bless. Iya. Itu konteksnya lebih ke perjuangan. Perjuangan. Kalau lagu kehidupan God Bless ini kan maknanya adalah perjuangan. Perjuangan seorang hidup awal kepala itu. rumah tangga. Kemudian kerja keras itu kan. Simbol seorang lelaki lah, pekerja keras. Kemudian ada lagu apa itu tuh? Bendera. Setelah kehidupan itu nanti kita akan masuk ke lagu Khayalan Tingkat Tinggi karena kami percaya bahwa semua itu berawal dari mimpi. Jadi ada ininya semua. Jadi kita coba ada filosofinya di situ. Lalu ketiganya itu adalah lagu nasional itu. Kita ada lagu nasional, ada medley nasional, ada yang Nusantara. Dari Sumatera Barat, termasuk dari Lampung juga, terus berkeliling sampai menuju Kalimantan, itu kita medley lagu. Papua juga ada Papua. Nah, lalu setelah itu lagunya si Bendera, karena ya kita mengangkat nasionalisme kita lah. Kita semua bermain ini satu kesatuan tetap. Lagu kotak bendera ya? Kotak coklat, maaf Mas. Oh, coklat. Iya. Coklat bendera. Jadi kita ambil satu lagu itu karena ada maknanya sendiri gitu Dan ya. terakhir lagunya karena gestarnya adalah Padi di malamnya dan Padi berkenan untuk ikut Ngejam bareng. Betul, Grand Jam. Jadi lagunya lagu Sobat. Oke. Jadi mainin lagu Sobat dengan 1.000 musisi. Dan dengan Padi ya. Nah, ini kan 1.000 musisi, Mas. Apakah emang musisinya cuma musisi Lampung aja atau gimana nih? Oh enggak, alhamdulillah enggak. Kalau kitanya karena di Lampung, jadi kalau Lampung kan sudah kita cover. Dan ini berharapnya juga ke luar daerah Lampung. Jadi kita bisa undang juga karena yang tadi media sosial itu sudah gampang sekali dan ini artinya terbuka untuk umum. Oke, terbuka untuk umum. Artinya ada biaya pendaftaran juga ya kalau tergabung? Kalau Mas mau ikut juga boleh. Oh, saya boleh? Tapi saya nggak bisa main musik, Mas. Gimana? Ada vokalis. Ada vokalis. Tapi bisa nyanyi. Bisa, dikit lah. Dikit. Langsung Bisa lah saya nyanyi. Mau dites nggak suara saya kira-kira? Menjadi bagian dari sejarah, Mas. Nah, ini emang harus nih menjadi bagian dari sejarah. Jangan cuma nikmatin aja ya gitu ya. Harus jadi bagian ya gitu. Dikasih tahu dulu Mas, kalau mau daftar kayak mana nih? Bayarnya berapa? Oke, kalau daftar itu kita ada Instagram kita. Lalu ada nomor telepon di admin juga, nanti ada promonya akan muncul di sini. Enggak gitu ya? Enggak. Akan muncul di sini gitu tuh. Ada kuis nggak? Kuis. Di sini nanti ada nomor telepon, ada biaya pendaftaran sekitar 50.000. 50.000 ya? Pendaftaran 50.000 untuk semua dari mulai drum. Cuman drum ada kuota tadi. Tapi 50.000 itu kita ada feedbacknya loh. Betul. Ya, feedbacknya lebih dari justru 50.000. Lebih dari 50.000. Coba feedbacknya apa dulu nih? Kita dapat ID card yang juga termasuk e-money, voucher e-money. Ada kaos juga di situ. Ada sertifikat kalau mau konten. Jadi kalau mau konten pribadi, sertifikatnya itu bisa dibanggakan untuk. Bisa digade? Enggak, belum. Oh, belum ya, kayak mana udah bisa digade. Digade nggak apa-apa sih, tapi berapa-berapanya kita nggak tahu. Lalu ada voucher makan karena biar lebih simpel kita pakai voucher makan. Nah itu nanti akan ada banding-banding produk gitu. Jadi nilainya itu bisa jadi lebih dari 50.000. Lebih dari 50.000 gitu ya. Tapi kita bawa alat sendiri ya?
Nah, itu dia salah satu yang penting. Sebenarnya kontribusi 50.000 itu lebih ke partisipasi sebenarnya. Oke. Bukan kita biaya pendaftaran bukan. Partisipasi. Makanya kita ada feedbacknya itu kan. Iya. Feedbacknya. Alat sih memang sampai saat ini karena biasanya musisi nih, kan musisi-musisi nih Mas. Saya kan Rio-nya gitu ya, organize. Biasanya itu lebih nyaman dengan alatnya sendiri, gitu. Oke. Jadi kalau alat bawa sendiri nggak? Menurut saya sih dengan bawa. Biasa musisi punya pegangan-pegangan sendiri. Dan pasti memang harusnya bawa sendiri. Bawa sendiri, benar. Nyamannya Untuk begitu. misal gitu. gitaris, basis, drummer. Kalau vokal kan, ya oke lah. Nanti mungkin di sana secara teknis kita ada menyediakan mic kondensor beberapa unit mungkin gitu untuk bocoran. Gitu. Oke. Jadi nggak perlu bawa mic satu-satu. Tapi kalau dia mau bawa pun, ya kita tampung. Betul. Boleh juga ya. Lebih bagus dia bawa. Bawa sendiri gitu Ya. ya. Oke, Mas, ini ngomong lagi, ngebalik lagi tentang 1.000 musisi tadi. Artinya bakal banyak banget di hari atau pecah banget gitu kan. Nah, ini untuk mengatur flow-nya gimana, Mas? Supaya untuk tertib, apakah kita melibatkan pemerintah setempat untuk membantu keamanan dan lain-lain mungkin? Oh, itu mah pasti. Kalau pemerintah pasti. Kita pasti akan sangat dibantu oleh pemerintah setempat, baik dari kepolisian maupun dari pemerintah daerah ya. Cuman kami percaya sih musisi-musisi ketika mereka bersilaturahmi, mereka juga menjaga tata tertibnya sudah pasti tuh. Kami percaya dengan itu. Kita kan pengen nyaman ya. Betul, karena mereka ya gathering yang ngumpul dengan teman-temannya, masih mereka Apalagi nyarinya event besar nyamannya, gitu ya. gitu. Jadi untuk mengatur menurut kami harusnya tidak terlalu susah ya, harusnya sulit ya, pasti mudah dengan 5-70% itu adalah musisi-musisi di Lampung yang notabene mereka sudah berteman. Itu dari kami sebagai organizer paling ya hanya membantu lebih kepada arahnya aja gitu ya. Tapi kalau untuk tertib harusnya sih sudah tertib. Harusnya semua. tertib ya. Harusnya sih ya, udah. Ya kalau kita mau flashback mungkin lapangan Gatam atau yang bisa disebut lapangan Saburai itu kan memang venue yang acap kali sering dipakai Untuk konser lah untuk gitu konser, ya. untuk event-event konser dan memang melibatkan halayak ramai di situ kan sampai kapasitas lapangan Saburai itu kalau untuk penonton aja bisa 20.000 kan. Iya, benar. Jadi prediksi saya pun masih bisa sangat nyaman kalau untuk kita 1.000 Nggak terlalu musisi. ini ya Mas ya. Target saya atau ekspektasi saya mungkin kita tidak lebih dari 10.000 nanti di masa di situ. Itu pun masih bisa nyaman lah. Yang jadi PR ini kan paling di kantong parkir. Nah, itu kita melibatkan kawan-kawan yang ada di lokasi memang sudah ada profesinya di situ. Ini kita tidak mau ada ya jangan sampai lah ya. Iya. Ada hal yang tidak kita inginkan gitu kan. Kita tetap bekerja sama juga dengan yang sekeliling itu untuk kantong parkir. Oke. Kalau ngebahas masalah lokasi ya, venue ya di Saburai, memang udah biasa dijadikan tempat acara, konser gitu kan. Tapi kan di sini untuk melibatkan 1.000 musisi, artinya bakal banyak penempatan dari sound system tadi, drum dan lain sebagainya. Mungkin ini agak ruwet ya, agak rumit gitu mungkin ya buat tim IO. Nah, Lumayan. mungkin secara breakdown-nya seperti apa nih? Mau ikutan ngumet nggak? Boleh, kalau ini kita akan bergabung. Cukup teknis sih, kalau menjawabnya cukup teknis ya. Tapi ada satu yang mungkin akan menjadi part utama, yaitu nggak hanya audio, kalau sound, nggak hanya sound, tapi lebih ke lighting. Kenapa? Karena nanti konduktornya ini atau Mas Pepeng dan timnya ini nanti kan akan terlihat jauh kalau bagi drummer atau yang di belakang. Jadi kita pakai teknologinya lighting nanti. Untuk kita pakai ngetriknya bahasanya. Itu lighting. Untuk kalau di musik itu adalah metronom ya, untuk menjaga tempo. Gitu. Challenge-nya memang karena jarak dan luasnya dari Saburai ini dan juga Saburai Grand Jam ini diikuti oleh 1.000 musisi, sudah pasti kan secara suara sudah pasti berbeda-beda tuh tiap garis atau tiap jarak. Suara yang jaraknya 20 meter dengan speaker, yang jaraknya 30 meter dengan speaker itu berbeda. Itulah gunanya konduktor nanti kita dibantu dengan Mas Pepe dan tim nanti, dan juga gunanya nanti kita akan pakai lampu untuk menandakan bahwa oke, sekarang mulai yang part mana dengan metronom seperti apa, dengan temponya, jaga tempo seperti apa. Untuk soundnya itu kita memang akan berkeliling di situ. Dengan nanti sistemnya nanti dari engineer kami yang akan ada hitung-hitungannya lah, ada hitung-hitungannya. Ini segini berapa BPM-nya berapa, nanti segini nanti kirimannya berapa. Kan ada latensi. Latensinya di berapa, latensi segini. Itu teknis banget soalnya. Teknis banget gitu ya. Soalnya aku lihat nih di Instagram kalau nggak salah baru 1 bulan yang lihat dari tanggal postingan gitu kan. Promo yang kita serangan udara kita ya. Iya. Oh gitu. Berarti sudah lama dong prepare-nya. Kalau serangan darat kita udah dari 3 bulan ya. Sudah cukup lama. Udah 4 bulan serangan darat kita. Sudah 4 bulan ya. Yang mouth to mouth, ngobrol, diskusi. Secara persuasif kita sampaikan ke teman-teman Sebenarnya komunitas. saya sudah kayak
Udah kayak sales gitu. Oke, Mas, mungkin gimana sih peran event ini dalam mungkin melihat perkembangan musik lokal di Lampung gitu? Caranya gimana, Mas? Mungkin ini dari musisi lokal. Kalau Saburai Grand Jam ini seperti apa? Kalau buat musisi lokal? Gitu, musisi lokal di Ah, Lampung. kalau buat musisi lokal, ya tadi sih nggak jauh-jauh dari silaturahmi ya. Maksudnya bentuk dari silaturahmi. Akhirnya semua dari acara ini saya rasa bakal bisa membuka pikiran gitu. Bakal ada suasana baru, suasana jernih kembali lah. Mungkin yang sebelum-sebelumnya mungkin butek gitu. Dengan ada event ini kita ngerasa ada refresh lagi. Dan juga ini kan umum. Dari ASN ada, dari TNI ada, dari Polri ada, dari wira swasta ada. Selagi mereka yang umum ini mempunyai jiwa seni, apalagi seninya musik, ya silakan mereka bergabung dan ikut dalam sejarah kita bisa bermain bersama-sama di 1000 musisi tadi. Oke, ada cerita unik nggak, Mas, dalam mempersiapkan semua ini? Kira-kira Banyak. ada cerita banyak ya? Pokoknya banyak banget nih, Mas. Banyak ya. Banyak. Ya contohnya kita bisa sampai di sini salah satu cerita unik juga. Ya. Kita bisa interview ya di stasiun TV ya. Jadi memang begini, gelaran ini nih mungkin kalau di kalangan musisi-musisi Lampung, kawan-kawan musisi itu tidak asing sih. Cuman kan skalanya yang berbeda. Skalanya kita coba Mungkin dulu kita hanya melibatkan 100 musisi, 50 musisi, atau 200 musisi. 300. Nah ini kita buat luar biasa, ini penggagasnya luar biasa juga. 1000. Jadi memang harapannya mungkin secara konsep kan ini secara teknis sudah diatur, sudah kita konsep semua mulai dari komposisi musik, terus kita ada MD-nya, secara teknis tadi sudah dijelaskan sama Mas Thomas tadi, support dari sound system dan lighting, kemudian dari Mas Pepeng sebagai konduktor nanti, itu secara teknis sudah kita persiapkan semua, mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan rencana, tidak ada kendala, terutama yang kita harapkan dari faktor alamnya. Cuaca itu. Cuaca yang nggak bisa diduga-duga itu sekarang ya? sangat mensupport paling gitu. Oh iya, benar. Oke. Mungkin Mas sekaligus closing statement gitu ya. Kekhawatiran tim IO nih sampai saat ini. Kira-kira ada nggak Mas kekhawatiran Mas dan bagaimana cara mengatasinya? Mas? Kalau bilang di kekhawatiran itu lebih bukan kekhawatiran tapi tantangan. Tantangan. Ya, Challenge tantangan tadi seperti ya? ini. Kita kan harus membuka dulu wacana ke kawan-kawan ini, kemudian bisa meresap ke mereka masing-masing calon peserta bahwasannya terutama yang belum pernah ikut MOP ya. Iya, Mereka bingung kan, apa sih? MOP itu apa sih? Kita mau Ngapain apa? sih? Itu saja yang kita harus rajin menjelaskan secara persuasif. Mensosialisasikan. Iya, kita mensosialisasikan. Makanya kemarin beberapa waktu mundur kemarin kita lebih ke running ya, running secara persuasif. Karena kan nggak mungkin kalau hanya sebatas by phone atau lewat media sosial itu nggak bisa, mungkin tidak maksimal. Seperti kita ngobrol ini, mungkin Mas nanya apa itu Grand Jam, satu persatu kita harus telaten menjelaskannya. Nah setelah itu baru kita bisa menimbulkan ketertarikan. Gitu. Jadi jangan sampai ada asumsi, wah gue bayar nih, tapi gue ngapain kan begitu kan ya? Gue nyanyi sekedarnya doang lah kan gitu kan. Benar. Nah, kita harus buka pikiran mereka seperti itu, jangan sampai mereka merasa dirugikan dengan adanya event Grand Jam ini. Justru happy mereka bisa kumpul silaturahmi seperti kata Pepeng tadi itu kan. Yang belum kenal jadi kenal, yang sebatas kenal lewat medsos ya ketemu di situ. Oke, dari Mas Thomas dan Mas Ferdi, harapan ya mungkin ya. Kan tadi kan tantangannya udah dijelaskan secara mendetail. Harapan Mas dari pelaksanaan acara ini? Kalau dari sudut pandang musisi, yang pasti kita semua berharap kalau teman-teman di Lampung ini bisa kompak untuk ikut bareng di acara ini dengan cara kita terus sosialisasiin, dengan cara kita membalas apa yang mereka tanya ya atau respon cepat gitu ya. Karena terus terang memang ini tantangan besar yang Mas Ria bilang tadi, nggak gampang atau nggak mudah untuk meng-hire atau bekerja bareng sama 1000 orang lah kurang lebih gitu ya. Itu banyak banget tuh pasti tantangannya, yang belum lagi yang kesini ke situ. Itu pun saya udah kegambar bahwa wow, ini tantangan yang luar biasa. Nah berharapnya mudah-mudahan musisi di Lampung bisa kompak ikut bareng di acara ini. Setelah itu baru yang dari luar Lampung mau ikut di acara ini silakan. Oke. Oh sangat terbuka itu. Sangat terbuka. Jadi karena sudah ada linknya tadi,
dan kita bikin itu simple banget, untuk bisa daftar dan datang ke Lampung. Kalau TVRI kalau mau daftar semua boleh. Boleh. Nanti kita ikutan Mas, pokoknya semuanya boleh ya. Boleh. Daftar ya. Mas Thomas mungkin terakhir ada yang mau disampaikan? Kalau harapan kami dari LHS sebagai organize-nya untuk Saburai Grand Jam ini, selain tadi itu disampaikan ya, semoga lancar, meledak gitu kan, eventnya langsung spektakuler. Plus juga ya balik lagi ya, menurut cuaca mendukung kita. Amin. Itu yang penting. Semoga nanti semuanya aman dan spektakuler sih ya. Amin. Amin. Bisa lancar. Ayo musisi-musisi Lampung pada ikut ya. Ya, ayo dong, benar. Bagian Pada dari ikut. sejarah. Iya, kita mau ke sejarah bareng-bareng. Kita bareng-bareng membesarkan nama Lampung lagi ya. Kita bawa Hasanah Lampung ini Betul. lebih mendunia lagi. Yes. Oke, aplaus dulu dong buat kita nih. Luar biasa. Kita berdoa pastinya harapan kita semoga acaranya berjalan lancar. Dan hal yang bisa kita tarik dari kisahnya Grand Jam ini artinya kalau dari semangat kolaborasi dan artinya silaturahmi teman-teman, hal-hal apapun bisa kita tembus gitu ya. Setuju. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Hal-hal apapun bisa kita tembus. Bahkan 1000 musisi bisa satu panggung gitu ya. Bisa. Makanya buat yang menyaksikan podcast kita kali ini, jangan cuma jadi pendengar, penonton gitu. Jadilah dari bagian pencatat sejarah. Yes. Iya. Benar. Oke. Ikut bareng. Oke, dan terima kasih yang telah menyaksikan. Sampai jumpa. Terima kasih Mas. Thank you.